wabarakatuh. Halo para Kepoin YouTuber, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Angel Laras di Kepoin YouTuber Beken. Dan Angel bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan. Jadi untuk para Kepoin YouTuber yang penasaran siapa sih tamunya hari ini, ya kan? Ntar dulu, Angel mau minta kalian untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Bung Kelas TV tentunya, karena di sana banyak sekali info-info menarik yang bisa kalian dapatkan di sana ya. Oke, balik lagi ke awal. Siapa tamu Angel di siang hari ini? Dia adalah wanita cantik tentunya. Aduh kalah Angel mah sekarang ini. Dia wanita cantik, menawan. Apa ya? Gila sih, siapakah dia? Yaitu Mbak Amel Santi Amelia. Jadi YouTube channelnya Amelia Amelia. Yeah. Kenapa sih Amelia Amelia? Karena gini, aku dulu suka lagu kecil, ada yang lagu Amelia Amelia zaman dulu. Nah, aku suka lagu itu, jadi kebetulan nama aku dikasih nama itu, ya udah YouTube aku biar gampang diingat. Amelia Amelia. Amelia Amelia. Jadi untuk para Kepoin YouTuber pada penasaran mungkin Mbak Amel ini apa ya, konten kreatornya dia ini semacam kulineran gitu loh, tapi mengenai kuliner yang ada di Provinsi Bengkulu. Udah kemana aja kulinerannya? Kalau kuliner sampai ke Curup udah. Curup itu kita ada gunjing, waktu itu gunjing dapur Ganau sama Bapak Ijazi kebetulan. Beliau mengadakan festival grand di situ, jadi kita di situ launching untuk yang gunjing yang agak jauh ya. Gunjing ya? Iya, gunjing. Kue. Okay. Jadi kue itu saya. Jadi itu kan kue, ini kan gunjing, ini kan bukan bergunjing. Bukan. Ada lagi yang unik lagi. Apa tuh? Kalau Bengkulu itu kue-kuenya unik-unik, namanya janda berhias. Pernah dengar? Belum. Nah, nanti kita kepoin ya. Nanti kita kepoin ya janda berhias. Itu gimana? Ciri khas makanan kita ini kan dengan nama-nama yang sedikit aneh gitu ya. Unik. Terus unik, terus rasanya tuh gimana sih kalau menurut Mbak sendiri? Kalau untuk gunjing itu kayak dari bahan ketan gitu ya. Jadi kayak masakan makanan rumahan memang ya. Dan itu memang budidaya daripada masyarakat di daerah sana, di daerah Rejang Lebong. Dan itu menjadi ikon sih sebenarnya untuk ini juga pariwisata mereka di situ. Aku tahu itu karena Bapak kebetulan menjelaskan, Bapak Bupati Ijazi menjelaskan di sana. Terus kalau untuk janda berhias itu sebenarnya aku pribadi juga baru tahu, karena konten aku ini makanan, jadi aku harus nyari tahu dong hal-hal yang unik di Bengkulu, salah satunya janda berhias. Jadi itu janda berhias itu dulunya cashback lagi ketika kita belum merdeka gitu ya, itu yang membuat kebanyakan janda-janda pada zaman itu yang mungkin suaminya meninggal ya waktu perang. Nah itu kisah unik itu sayang. Nah, jadi aku dapat juga info dari ibu di situ ya di Baja. Nah itu dibuat oleh janda itu, makanya para kolonial Belanda itu menamakan kue itu kue janda berhias. Jadi kue yang dibuat oleh para janda. Oke, itu makanannya dari apa sih? Kalau untuk janda berhias itu dari pisang malah. Nggak nyangka ya, pisang dikasih kelapa gitu. Oh, jadi memang namanya ini ada sejarah tertentu. Sejarah. Karena dulu pas kolonial Belanda yang bikin kue ini janda-janda. Para janda gitu kan. Oke, nanti kita simpan dulu. Bakal kita bahas lebih dalam lagi mengenai kue para janda. Cie. Janda lebih menggoda say. Oke, terus lagu itu. Terus ada lagi gunjing ya, bukan bergunjing. Bukan. Nah, sebelum itu kita bahas lebih dalam lagi nih Mbak, Angel mau tanya ke Mbak Amel nih, kenapa menerjunkan diri sebagai YouTuber? Kalau menerjunkan diri enggak sih, sebenarnya awalnya iseng, jujur. Karena dulu kan kita lagi ada kegiatan, banyak kegiatan ceritanya. Kita banyak kegiatan, jadi daripada ngumpul, kongkol, terus keluar duit juga, makan-makan, paling enggak karaokean gitu kan. Kita ngapain ya yang ngasilin duit? Itu sih sebenarnya idenya. Jadi aku kepikir kita buat YouTube yuk, iseng sebenarnya. Yuk Bun buat YouTube, kata anak-anak kan. Jadi aku yang tadinya gaptek, jujur gaptek, terus nggak tahu, aku belajar otodidak lewat YouTube. Belajar lagi, balik sekolah lagi, belajar nyatet, sampai akhirnya aku tahu. Dan karena kita suka nongkrong makan, suka ngemil, ya udahlah sekalian kita buat konten YouTube untuk kelihatan ya badannya seksi itu orangnya suka ngemil gitu ya. Berarti gendut dong. Enggak. Ya seperti itulah jadi awalnya. Jadi cuma iseng sih awalnya. Cuma iseng. Terus kalau untuk sekarang ini kan ada subscribe-nya hampir 4.000
hampir 4.000 lebih ya, 4.000 lebih ya. Alhamdulillah. Itu udah ada pendapatan belum sih? Kalau untuk jujur udah ada untuk dolar ya, tapi kan kita memang ada target juga dari YouTube. Jadi nge-YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan dan juga sebenarnya nggak gampang juga gitu kan, maksudnya nggak gampang. Ada target-target yang harus kita penuhi, aturan gitu kan. Nah untuk iklan itu sebenarnya setiap konten YouTube yang udah ada iklan itu sebenarnya udah berbayar. Cuma tinggal dolarnya kecil atau gede itu aja. Oh, jadi enggak tergantung target ya, enggak tiap bulan, tiap bulan maksudnya. Kalau penghasilan itu relatif ya. Jadi gini, kalau kita mau mencairkan setiap bulan bisa, tapi kita harus target dulu. Ada target yang ditetapkan YouTube itu pencairan pertamanya $100. Dan itu harus kita kejar dulu. Dan itu nggak gampang, sayang. Jadi memang mengalir, semuanya itu mengalir. Kan tadinya juga awalnya bukan fokus ya, awalnya iseng, tapi iseng-iseng berhadiah lah kata orang gitu kan, hadiahnya ada dolar gitu. Tapi udah pernah nyicip? Udah pernah. Udah pernah nyicip ya pendapatannya ya? Lumayan lah buat beli-beli bedak, nambah-nambah. Biar tambah cen, ya kan? Oke, itu kan ada kisah pertamanya sendiri memang kenapa Mbak Amel ini menerjunkan diri, bukan menerjunkan sih, kayak yang iseng doang, iseng doang. Tapi berhadiah. Hobi tapi dibayar tuh subhanallah, nikmat banget ya kan. Oke, nanti bakal banyak sekali perbincangan kita yang manja ini ya kan. Ini paling seneng banget kalau misalnya YouTuber itu cewek, say. Kalau Rumpi enak banget ya kan. Lama ya. Terus sayang waktu. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama aja di Kepoin YouTuber Beken. Jadi Rejang Lebong juga satu daerah yang menghasilkan ataupun yang memiliki hasil bumi yang kaya. Salah satunya kamu bisa lihat itu mungkin jeruknya. Dan aplaus untuk kreativitas daripada teman-teman di Rejang Lebong ini. Mereka membuat satu bola dunia yang diisikan dengan jeruk. Kita lanjut ya, no skip. Aku lagi di suasana Garden Flower yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi ini untuk stand-stand yang ada di sini. Dan di sini terdapat juga stand makanan atau kuliner atau jajanan. Dan untuk konten kita kali ini, aku review ke kalian untuk salah satu makanan khas dari Rejang Lebong atau khas dari daerah Curup. Nah, untuk apa yang ada di sana, itu kamu bisa lihat namanya Dapur Ganau Eva Cheng. Nah, untuk apa yang di situ, untuk apa yang ada, kita cek dan recheck aja ya. Let's go. Ini untuk suasana di sini ya. Jadi ada salah satu makanan khas dari Rejang Lebong. Itu namanya itu yang ayu tuh. ini dia. Yuk, ini lagi gunjingnya yuk. Gunjing. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin jangan bergunjing ya maksudnya. Nah, tapi ini bukan jangan bergunjing apa ngomongin orang ya guys. Ini nama kuenya gunjing. Kamu bisa lihat. Dan dikemas cukup cantik sama simbanya. Ini ownernya berapa tadi? 20.000. Ini ownernya ya, say. Ya, itu tadi dapur gunjing ya, dapur ganau Eva Cheng ya nggak sih? Jadi di sana ada gunjing yang bermacam-macam jenisnya. Ada rasa apa tadi itu ya? Macam-macam, ada yang dari ketan, coklat, keju. Jadi dia udah modern gitu, nggak terbatas cuma ketan doang. Jadi mereka udah kreatif gitu ya di situ, dan memang kayaknya terorganisasi sih di situ, ada UKM-nya. Oke, jadi itu tadi kan banyak banget. Beda dari gunjing-gunjing yang sebelumnya itu apa? Rasanya atau udah agak sedikit berbeda dari yang apa ya?
yang gunjing sebenarnya gitu. Ini kan sudah banyak macam varian ya. Yang tadi aku bilang mereka udah variasikan semuanya. Jadi udah lebih modern. Nggak fokus cuma ketan doang kan rasanya gitu. Nggak hanya apa kayak ketan beras gitu, tapi udah pakai keju, udah coklat, udah macam-macam, udah strawberry, semua ada di situ. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ada yang pandan gitu. Jadi sesuai dengan selera kita ya. Kita maunya yang mana, nyicipnya yang mana gitu. Itu acara apa sih kemarin? The Grand Flower for the Regency of Rejang Lebong Lighters. Oke, jadi ini kapan sih Mbak dulu acaranya? Itu setahun yang lalu sekitar bulan 9, setahun yang lalu deh. Aku ingatnya bulan 9 2019 September berarti 2019. Kalau aku nggak salah. Oke. Itu viewernya berapa? Apanya? Viewernya berapa? Waktu itu viewernya sekitar 1.600, aku belum ngecek lagi karena itu kan dia naiknya juga nggak nentu ya. Kalau yang terakhir aku lihat 1.600-an yang viewer itu, lumayan lah. Lumayan lah, daripada lumayan ya. Iya, daripada lumayan. Jadi pembuatan ini udah setahun yang lalu, untuk viewernya juga udah 1.600-an ya kan. Angel juga mau putaran video lagi, ini dia. Lagi, apa kabarnya semua? Kita doain semoga teman-teman bahagia dan sehat selalu. Oke guys, kali ini kita nggak mampir di rumah makan atau di tempat kuliner, tapi kita lagi ke tempat angkringan yang ada di pinggir jalan di daerah Tanjung Jaya. Jadi kalau di Kota Bengkulu itu ada satu jalan namanya Jalan Tanjung Jaya, dan itu banyak sekali kuliner yang karir seperti ini. Nah, ini adalah kuliner khas Bengkulu, namanya kalau aku nggak salah ya, nanti aku share di aku di deskripsinya untuk makanan seperti ini. Ini adalah khas makanan Bengkulu ya guys. Salah satu makanan khas Bengkulu yang ada di kota Bengkulu yaitu bongkol ya. Ada kue kaki juga, namanya Mai. Kelihatan ya guys. Namanya apa Mbak Wir? Nah ini kue khas Bengkulu juga ya guys, namanya Nah, kemudian juga ada makanan untuk santap malam. Ini tadi namanya pepes atau apa tadi Mbak? Pepes ya? Apa Yunda namanya ini Mbak? Oh pendap, salah. Jadi ini guys, ini juga makanan tadi namanya pendap. Pendap ikan pais. Jadi namanya pendap ikan pais Yundanya. Karena tadi kita nggak dapet yang namanya kue talam. kita tadi niatnya nyari kue talam ini guys. Tapi pengen banget makan kue talamnya, nggak ada tuh. Nah, kalau yang ini guys, ini namanya pendap. Dan pendap ini ada yang namanya pendap ikan pais. Ya itu tadi kue-kue atau jajanan khas Bengkulu atau khas Bumi Raplesia ya. Ada talam, ada pendap, terus Kue ada cucur. pepes, kue cucur. Aku nggak tahu tuh apa yang di dalam plastik Kayak pisang itu. bubur dia itu. Bubur, dikasih gula merah. Hmm. Nah gitu. Itu bubur, itu kan kayak ada, itu pisang atau gimana sih? Enggak, dia bubur jadi terbuat dari ketan. Ketan gitu terus dicampur gula merah. Kayak ini nih kalau kita bilang bubur putih kalau kata orang. Oh iya, jadi Kayak kalau gitu itu, lah. tapi lebih dikemasnya pakai daun pisang ya, biar lebih cantik gitu kan. Aku nggak tahu dan nggak pernah coba. Jadi untuk Coba deh. iya, jadi untuk para apa ya masyarakat Bengkulu nih ya masih banyak belum tahu apa aja sih makanan-makanan khas Bengkulu, terus jajanannya apa, gulai-gulainya apa aja ya kan. Kalau dulu sih ada bagar hiu ya kan, Iya. itu kan enak banget ya. Nah, kalian harus coba dan harus nonton YouTube-nya dari Mbak Amel. Karena di sini juga nge-share, mereview apa aja makanan-makanan khas Bengkulu seperti itu. By the way, selama jadi YouTuber ada nggak sih keluh kesahnya? Ini kan udah berapa lama sih jadi YouTuber? Setahun lebih. Setahun lebih. Nah, setahun kan lebih. pasti udah banyak keluh kesah yang Mbak dapetin. Oh banyak, gitu. banyak banget. Jangan senangnya dulu, keluh kesahnya dulu kita susahnya cerita. ya, Iya. pahitnya. Jadi gini,
Untuk di Bengkulu ini kan tidak semua penerimaan orang untuk YouTuber, terutama perempuan itu bagus. Maksudnya image-nya gini loh, cak padean, cak itu nah, sok pede gitu kan. Tapi aku berpikirnya begini, sesuatu yang kulakukan ini tidak merugikan orang dan positif menurut aku ya sama teman-teman. Jadi kita tetap jalan, never mind aja lah orang mau bilang apa, yang penting aku melakukan ini positif dan tidak merugikan orang. Sampai suatu saat aku yakin ketika ini udah jadi atau udah bermanfaat bagi orang lain, orang itu akan mengakui sendiri dan disitulah di saatnya kita boleh berbangga dan besar hati. Pernah dapat kejadian-kejadian yang gak enak nggak sih? Pernah ditolak. Jadi aku mau review satu tempat yang mungkin agak terkenal, X lah ya, nggak boleh juga kita. Makanan apa? Makanan apa? Jadi kayak resto yang cukup terkenal lah di sini. Mungkin itu kesalahan dari kita juga, tapi setahu aku udah pamit, maaf Mbak boleh ya kita review gitu kan buat konten YouTube. Oh dia bilang gitu, bahasa kita, dia senyo kami lagi sibuk. Tapi kita makan loh Mbak di sini sekalian, aku mau review paling cuma nanya-nanya doang. Tidak bisa katanya, soalnya kami sibuk. Oh ya udah. Makasih ya Mbak, aku bilang gitu. Tapi kita tetap welcome senyum. Jadi aku sama adekku waktu itu kan, si Wiwin senyum-senyum aja gitu. Jadi cabut gitu. Walaupun ditolak ya. Ya. Nggak usah makan di sana gitu. Iya makanya, dia kan nolak rezekinya juga. Padahal aku bilang, kita makan loh di sini. Gitu. Bayar loh gitu. Bayar. Aku nggak bilang gitu sih, takutnya dia tersinggung kan. Kebanyakan duit, nanti salah lagi ya. Jadi ya udahlah, daripada kita melanjutkan hal-hal yang nggak bagus, ya udah cabut deh gitu. Kita cari tempat lain. Gitu. Itu ya salah satunya. Gak enak gitu. Ada lagi nggak? Ya itu paling image teman-teman yang mungkin kita tidak mengharuskan orang harus suka dengan kita, karena orang yang suka dengan kita pun tidak akan melihat kebaikan dan kelebihan kita, jadi percuma kan. Nah mungkin bagi yang nggak suka itu yang anggap itu yang aku bilang tadi, kayak sok pede, sok artis, apa ya gitu-gitu deh pokoknya. Yang Mbak juga tahu lah maksud aku. Pasti. Dan aku juga nggak nyangka ternyata orang Bengkulu ini banyak banget jadi youtuber ya. Ada ratusan orang jadi youtuber dan itu hampir setengah atau merata menjadikan youtuber itu sebagai profesi gitu loh. Dan aku juga makasih boleh ya di sini sama Bang Santo yang udah ngerekrut aku masuk ke youtuber Beken Bengkulu, dan semoga kita maju bersama. Jadi aku dapat rumah gitu kan, dapat wadah lah ya. Dapat wadah, aku bisa berbagi dengan sesama youtuber Bengkulu. Karena selama ini ya kebanyakan youtuber luar kita di grup itu. Oh gitu. By the way Mbak, itu kan tadi pernah ada nyinggung youtuber luar. Dapat tahu youtuber luar tuh gimana sih? Jadi jaringannya misalnya? Awalnya gini, kita kan untuk mencapai target itu banyak cara. Tinggal cara yang kita pilih yang instan, atau cara yang memang alami, atau memang cara yang ngalir aja gitu kan. Nah jadi di kolom komentar aku itu banyak yang komen gitu kan. Kadang aku add balik gitu kan, ngobrol. Nah terus dia bilang, Mbak Mel udah punya grup youtuber belum? Nah mereka menawarkan. Oh belum, aku bilang boleh tuh Bang ikut. Nah jadi aku masuk ke grup Kalimantan, grup misalnya yang di Sulawesi. Nah itu yang kebanyakan Kalimantan aku punya teman. Nah jadi aku masuk ke grup itu ya kita sharing, saling support lah gitu, saling support. Untuk menaikkan subscribe yang dari bawah hingga 4.000 itu pernah apa kayak yang for sub nggak sih? Sub for sub, view for view. Oke, aku jawab ya. Kalau untuk itu aku nggak munafik pernah. Tapi caranya dalam arti kata yang sub ke kita itu memang konten yang aktif gitu loh, bukan yang konten abal-abal kita buat akun banyak-banyak gitu kan, itu juga banyak kendalanya. Tapi memang konten aktif yang beliau punya konten juga, jadi saling support. Nah itu. Jadi penjelasan tentang sub for sub itu, view for view itu tidak semuanya negatif. Nah apalagi kalau itu konten aktif, itu lebih kayak mendukung gitu loh, saling support kita gitu loh, sama profesi ya kan, sama pejuang. Bener banget. Oke, untuk Tada BTV masih banyak sekali hal-hal yang mau Angel bahas sama Mbak Amel, jadi tetap bersama ini tentunya di Kepoin YouTuber Beken. Welcome to my channel. So kali ini aku lagi ada di
Dina Jadul. Kamu udah tahu dong, beberapa waktu yang lalu aku sempat buat konten di Festival Tabot yang itu hari ke-6 atau di edisi Soto Batok Dina Jadul. Dan itu aku pernah kasih janji ke kalian bahwa aku akan requestkan atau reviewkan untuk makanan khas kuliner Janda Behias. Jadi aku udah dapet nih untuk kuliner Janda Behias itu. Jadi aku akan share ke kalian. Untuk kalian yang pengen tahu kepo tentang makanan satu ini, let's go, kita lanjut untuk share untuk lihat gimana proses pembuatan atau penyiapan untuk kue Janda Behias dari Kota Bengkulu. Oke guys, bagi kamu semua, let's go. Nah, jadi dia mirip-mirip, cuma kalau pisang bakar itu kan dia dibakar digeprekin, digeprekin ya namanya ya. Diteper ya. Nah, kalau ini direbus pisangnya gitu, dan sejarahnya juga tadi kamu udah tahu ya. Oke, udah selesai untuk review kita. Udah 5 biji karena aku pesannya memang 5 biji. 1 2 3 4 5 sama ini. Jadi nanya udah selesai, kita lanjut ya. Oke. Hai semua, come back to my channel. Kali ini aku mau nyicipin yang namanya kuliner khas Bengkulu. Nih namanya kue Janda Behias atau kuliner Janda Behias. Jadi kamu bisa lihat ya. Direbus, kemudian dikasih kelapa dan gula. Aku coba cicipin untuk kuliner ini guys. Kamu mungkin juga pengen tahu rasanya. Bismillah. Manis. Terus ada asin-asinnya ya, karena dia pakai garam. Kemudian untuk pisang geproknya mungkin karena udah tua, legit ya Mbak Dit. Legit. Coba ya. Oke, jadi ini yang tadi kita bahas pertama kali, kue janda ya kan? Iya. Janda Behias khas dari Kota Bengkulu. Emang dari Kota Bengkulu ya kan? Mbak, yang berbeda dari makanan ini apa? Dari namanya aja udah beda ya, unik ya. Unik ya. Jadi ketika aku nge-search Janda Behias itu banyak teman-teman nanya, "Janda ya Mel? Ini kue atau apa? Kamunya?" gitu loh. Hei Anda bilang. "Tar dulu," bilang gitu. "Kamu nonton dulu," aku bilang. Nah, jadi setelah mereka nonton kecewa, kirain kamunya yang maksudnya tuh yang diekspos akunya, bukan. Ini kue, aku bilang. Dan kue itu dari pisang loh sayang, pisang kepok gitu. Dikukus, bisa direbus, dikasih kelapa, dikasih gula, udah itu doang. Tapi pada zaman itu sudah termasuk makanan yang mewah di situ. Saat itu yang namanya keju, kayak kita sekarang Belum hamburger ada. itu nggak ada. Jadi pada zaman mereka itu udah termasuk makanan yang enak gitu. Nah itulah makanya aku tahu, dan aku juga nanya sama si ibu itu, aku tahunya makanan ini dari Mbak Dina namanya gitu kan, Dina Jadul. Nah, jadi dia punya ibu yang mungkin orang lama di daerah Bajak. Nah, jadi aku banyak nanya-nanya ke dia. Oh, ini jualannya di daerah Bajak ya, Mbak? Kalau jualannya waktu itu dia buka waktu tabut. Jadi kita ada tabut waktu itu, dia buka kayak stand gitu di sana. Tapi kalau sehari-harinya emang jualan nggak? Di BIM, kalau aku nggak salah di BIM. Di Mall Bengkulu ya? Festival apa itu di BIM itu? Festival kuliner. Oke, baik. Oke, jadi selama beberapa tahun sudah sudah menjadi YouTuber, video yang paling favorit kan apa? Karena itu banyak banget viewernya gitu. Kalau untuk yang aku favorit secara tema yang akan aku tayangin, karena dalam masih proses edit ya. Dan itu yang tema yang akan aku angkat dan mungkin aku perjuangkan juga karena kita perempuan, sama-sama perempuan. Iya, apa Nanti, tuh? judulnya itu Waspada Scammer Cinta. Scammer cinta. Yap. Ini sangat menarik sekali. Asli. Boleh sedikit diceritakan? Lagi viral juga kasus ini. Mungkin karena basic aku juga di organisasi sebagai perempuan ya. Iya. Ini sebenarnya kejadian yang sangat-sangat miris bagi perempuan Indonesia tentunya, dan aku juga di sini mengingatkan untuk para wanita Bengkulu untuk tidak terlalu cepat percaya dengan hal-hal yang di media sosial. Tidak munafik. Seorang perempuan ada waktunya dia down,
terpuruk, lengah, dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang di grup waspada scammer cinta ini kita namakan codot. Jadi kita punya istilah untuk mereka gitu ya. Kita namakan mereka codot dan bagu. Mereka memanfaatkan sisi lemah perempuan. Jadi mereka akan menyanjung kita, inbox kita, telusuri Facebook kita. Dia akan mengetahui data-data kita sedetail mungkin dan mendekati kita sedetail mungkin sampai kita emang benar-benar sebagai perempuan Tersentuh. iya, diperhatikan, disayang, ditanya setiap waktu. Nah itu buat kita maksudnya ya luluh gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Strateginya pertama dia mendekati kita, Ya. menyentuh lah hati, pokoknya hati kita sudah tersentuh. Perhatian. Tapi ini masih lewat maya. Iya, Terus untuk menipu lah, intinya kan menipu ya, proses yang proses. dia proses. Proses. Dan mereka memang cukup sabar. Mereka punya kesabaran yang luar biasa untuk mendekati kita, apalagi kalau perempuan itu termasuk yang julid gitu ya, yang bawel gitu kan. Dia akan terus mengejar sampai dia punya titik kesempatan untuk memanfaatkan kita. Jadi dia mendekati dengan mengambil data pribadi, KTP misalnya. Sayang, aku mau kirim kamu sesuatu, aku mau kirim cincin loh sama kamu, aku memang serius mau nikah sama kamu, bla 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 bla, janji-janji manis ya kan, tolong kirimin KTP, aku mau kirim nih ini fotonya. Padahal belum tentu foto cincin itu bisa jadi diambil di Google, diambil di video orang gitu ya. Nah itu yang membuat kita kadang lengah, kirim KTP, dia udah punya data kita dong. Nah terus belum lagi kadang keterbatasan. Jadi keterbatasan pengetahuan kita itu juga kadang bisa membuat kita untuk jatuh. Dalam arti kata aku menghimbau untuk para perempuan Bengkulu khususnya untuk lebih smart, searching, mencari tahu dulu tentang hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Ada bagusnya kita mencari tahu gitu kan. Nah dia memanfaatkan itu, kayak dia bilang, aku udah ini loh, copy semua foto-foto kamu di galeri, data-data kamu di galeri, video-video kamu, konten-konten kamu. What's gitu loh, dia tahu dari mana aku punya Lewat konten apa gitu, gitu. iya kan, tahu apa kamu, tapi dia dengan berani bilang seperti itu. Aku akan share ke teman-teman kamu di Facebook katanya kan, kalau pula aku buat juga konten YouTube tentang kamu pakai baju-baju seksi. Jadi dia menjebak di situ. Nah ketika udah merasa kita ketakutan, tentu kita takut dong sebagai perempuan, Iya. malu gitu pasti kan. Nah dia akan memanfaatkan, ya udah, kalau kamu nggak mau transfer, kamu kirim. Kalau kamu nggak mau disebar, kamu kirim uang ke aku. Nah seperti itu. Dan itu trik-trik mereka dan banyak lagi cara mereka. Terus lagi viral juga yang kirim-kirim barang gitu ya. Terus kita bayar gitu. Ya itu juga ada modusnya macam-macam seperti yang Mbak bilang. KTP udah dapet tuh. Nah jadi dia kayak buat agent fiktif, barang fiktif, tapi kita disuruh transfer. Tuh aku udah kirim barang, bayar, dia bilang. Padahal ketika dibuka itu barangnya nggak ada. Jadi ada teman grup aku yang mengalami itu dan kerugiannya sampai 128 juta. Karena dia takut ketika pengiriman barang itu sabu atau hal-hal yang seperti itu. Wow. Jadi itu tadi aku sangat prihatin ya. Dan aku bersyukur di sini ketemu dengan Bunda Faye yang merangkul kita di WSC itu. Jadi dia menguatkan kami, dia memberi info ke kami gimana cara mengatasi. Dan juga bagi para perempuan yang mungkin di Bengkulu, kalaupun ada yang terkena ataupun terjebak dengan situasi seperti itu, don't worry, kita di sini bersama. Maksudnya kalian tidak sendiri. Kita ada untuk membantu kita di WSC Waspada Scammer Cinta. Kalian bisa hubungin aku atau bisa komen di acara ini ya. Nanti mungkin Mbak Angel bisa ngasih tahu aku untuk menghubungi kalian. Oke, baik Terima Kak. kasih. Jadi untuk para youtuber yang lagi nonton ini dan juga nanti bakal kita upload juga di YouTube channelnya Bengkulu Express TV, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk para cewek, cowok juga. Kan Cewek setiap sih. orang, Kebanyakan cewek. Iya, setiap orang tuh kan punya privasi masing-masing Iya. ya kan Mbak, sebenarnya gitu loh. Cowok juga punya privasi, cewek juga punya privasi, tapi yang lebih cepat tersentuh itu ya cewek tadi gitu loh, yang mudah dikorbankan hatinya itu cewek gitu Karena kan. kelemahan kita itu di kuping, kita nggak bisa dengar rayuan saya. Tapi satu kelemahan laki-laki dari suara kita. Gitu ya. Iya. Oh, iya. Gila Anda ya kan, jangan main-main Anda sama kita gitu. Jadi ini adalah suatu ilmu yang bermanfaat banget. Jadi untuk para cewek-cewek ya, setiap orang kan punya
apa ya, pengalamannya masing-masing, punya masa lalu yang berbeda, yang apa ya, yang kalut juga setiap orang pasti gitu kan. Jadi orang yang baru datang terus udah bisa nyentuh hati kita malah kayak akhirnya menipu gitu. Care banget gitu. Care banget. Tapi ujung-ujungnya Penipu Anda itu freak gitu kan. Jadi untuk para K-pop YouTuber, mungkin ada saudara, temannya atau kakaknya, adiknya yang mungkin pernah terjadi atau pernah kayak giniin juga. Ini adalah suatu hal yang membuat kalian harus bertindak cepat. Mungkin bagaimana sih ya strateginya biar tidak terkena atau tidak apa ya, untuk mental kita tuh tidak larut gitu. Kalian bisa langsung hubungin Mbak Amel juga, karena Mbak Amel ini orang yang pernah mengalami ini sendiri di Bengkulu. Ternyata kalau kita kan itu viralnya dulu di Jawa Barat perasaan ya, atau udah ada di Bengkulu, Lampung udah punya. Ternyata udah ada di Bengkulu. Jadi kalian orang-orang Bengkulu ini harus waspada banget gitu loh ya. Kalau nanti kita share, Boleh? ini ilmu yang bermanfaat banget, nanti boleh di-share ya dengan tema yang seperti ini ya, Bapak Boleh, Su ya. boleh. Dengan senang hati diundang lagi boleh. Masih ada video kita? Oke. Jadi untuk ilmu tadi mungkin bakal Angel share juga di YouTube channel, dan Mbak Amel juga bakal Angel tulis di description box di mana kalian bisa menghubungi ya kan. Di description box bawah ini. Apa? Oke, jadi untuk sana BTP di rumah dan juga para K-pop YouTuber, Angel mau iklan dulu karena waktunya udah habis ya, langsung aja cek it out. Dan ini adalah tower yang pernah aku upload ke kalian. Pernah aku upload sebelumnya di konten aku sebelumnya di sebelah Alif, dan beberapa konten aku yang lainnya. Dan memang lokasi itu ke utara dan ke pusat di tower ini. Karena ini adalah lokasi yang Oke. Kenapa itu guys? Nah, tadi tuh konten YouTube-nya Mbak Amel ini mengenai tabut ya. Tapi sayang sekali tahun ini tabut kita harus diberhentikan dulu karena COVID-19. Oh ya? Iya. Gue dapet info, kasih ya. Iya, jadi teman-temanku diliburkan yang- dulu untuk tahun ini gitu Oke, loh. Karena baik. COVID-19 kita nggak bisa untuk rame-rame dulu. Nah, itu mengenai konten yang terakhir itu gimana video itu ceritanya? Yang mana ini? Yang tabut. Oh, yang tabut. Oke, kalau tabut itu sebenarnya itu udah ditunggu-tunggu sih sama teman-teman di luar daerah sana. Karena tabut ini bukan sesuatu yang langka. Maksudnya Bengkulu itu terkenal juga dengan tabutnya. Iya. Festival yang setiap tahun kita adakan. Dan itu juga sejarahnya panjang ya. Jadi sebenarnya saya pribadi itu memperkenalkan Bengkulu itu memang dari hal-hal unik yang ada di sini termasuk tabut. Dan dengar kalau tabut nggak ada sebenarnya sedih sih, Iya. terutama sebagai konten kreator kita kan itu sebuah wacana yang bagus gitu untuk kita sampaikan ke luar sana betapa Bengkulu itu kota kecil yang sangat kaya loh budayanya gitu, sangat kaya loh itu pemandangan indah dan asrinya yang masih alami gitu kan. Tapi ya it's okay, nggak masalah, mungkin tahun depan mudah-mudahan COVID ini udah selesai kita juga bisa untuk review lagi. Oke, jadi kan ini tadi udah diputarkan tayangan video Mbak yang di trending day 9 gitu kan. Tabut bersanding.
sempat itu kan happy banget pasti. Jadi semua orang pengen tahu gimana sih Tabot itu. Kalau di Bengkulu kan Tabot ini ada 2 ya, Bengkulu sama Padang ya. Pariaman kalau nggak salah. Pariaman gitu. Tapi kalau di Bengkulu tuh berbeda. Apa sih yang membedakan seperti itu mungkin? Tadi banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai penipuan juga, ya kan? Scammer cinta. Scammer cinta. Waspadalah. Pokoknya kalau cewek itu mengenai hati udah deh. Itu Lulu mata lantah. gue. Lulu lantah udah kalau Udah macam-macam. lulu lantah dibuat ya lulu lantah ya kan, seperti itu. Nah, Angel mau tanya ke Mbak Amel ini sendiri ya, selama 1,5 tahun lah, 1 tahun lebih menjadi YouTuber. Apa yang mau Mbak sampaikan kepada YouTuber pemula gitu loh? YouTuber pemula. Iya, ini kan mungkin jangan sampai yang kayak pengen cari subscribe tapi instan, ada yang kayak gitu kan, atau ada yang lain enggak? Oke, buat YouTuber pemula, aku juga sebenarnya masih pemula sih. Mungkin bagi kalian yang baru berjuang, pengalaman aku, banyak cara kita untuk sukses itu banyak. Seperti yang Mbak Angel bilang, instan ada, cara nggak baik ada, tapi cara alami pun juga ada. Tapi yakin apapun yang kita jalani itu adalah proses. Menikmati proses itu membuat kita makin dewasa dan makin tegar. Nah, kedepannya kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau aku mengusulkan seperti itu, lebih baik kita jalani proses itu dengan alami aja. Kalau mau instan beli bisa mungkin ya, ataupun cara-cara yang nggak baik juga nggak bagus kan buat konten kita. So, tetap semangat, tetap berjuang, walaupun kita butuh waktu untuk sukses, tapi percayalah itu lebih akan jauh-jauh abadi ketimbang yang instan. Gitu deh. Oke, baiklah. Jadi sedikit, bukan cercohan sih, sedikit edukasi lah untuk para YouTuber pemula ya. Nah, untuk Mbak Amel ini sendiri, udah 4.000-an, udah punya tim kreator atau enggak? Yang edit video siapa? Yang tag video siapa? Ini jawabannya boleh bohong apa enggak ya? Nggak Apa boleh, jujur? jujur. Oke, jujur ya. Iya. Oke. Untuk semua aku yang handle. Semua dari kadang ngambil gambar. Ya seorang YouTuber harus pede. Ya kalau kayak kata orang Bengkulu tuh harus dadu rek malu, Iya. harus segala bisa gitu kan. Jadi kadang aku ngambil shootnya sendiri, ngedit pun aku sendiri pakai aplikasi. Kemudian kalau ya hasilnya jelek atau gimana ya maklumlah kerja sendiri kan. Tapi aku punya teman-teman yang support dalam arti kata kalau pas kita lagi jalan bareng dia bantu gitu kan. Tapi mereka nggak stay maksudnya nggak selalu bisa gitu kan, karena kita punya kegiatan masing-masing. Dan untuk sementara ini semuanya aku handle sendiri, pengeditan, kadang pengambilan gambar, ide ataupun tema itu aku sendiri. Untuk ngambil ide kreatif apa, konten apa Iya. kali ini yang mau wow. Emang wanita strong, Amin, gitu kan? amin. Emang ada loh wanita ternyata lebih hebat daripada cowok loh sebenarnya. Yang penting keyakinan. Main keyakinan dan hati yang bersih dan tulus ya kan, seperti itu ya. Kayak tadi tuh, kalau misalnya nggak punya iman dan nggak ada hati yang tulus, dah kena Udah, tipu. kena aku. Kena 13,5 juta melayani. Tapi untung cuma 5 hari ya Mbak ya. Ya, karena itu tadi dia mungkin udah nggak sabar dapat duitnya gitu kan. Dan mungkin dia anggap aku juga udah terlena gitu. Dan udah- bego lah ya intinya. Udah kena gitu. Memang cowoknya seganteng apa sih Mbak kalau menurut Mbak? Oh, Gila. kayak bintang film Korea saya. Oh. Tapi yang aslinya orang mana? Udah Mbak tag belum? Udah Mbak di tag belum? Kalau dia nggak kedetek karena dia pakai akun palsu. Kita nggak pernah tahu akun Facebook, Instagram segala macamnya. Aku cuma ini aja. Boleh ya aku menyampaikan terima kasih juga untuk Bunda Fei di sini yang udah merangkul aku di Waspada Scammer Cinta, dan ini sangat bermanfaat bagi semua perempuan yang ada di dunia, By bukan the aku way, aja. Bunda Fei itu siapa sih? Jadi Bunda Fei itu dia seorang perempuan, umurnya mungkin di atas saya sekitar 50-an, tapi dia wanita yang kuat, yang smart dan memang memperjuangkan perempuan. Dia itu army di Australia, jadi dia domisilinya di Australia. Jadi basicnya emang dia basicnya keras, tapi beliau hatinya super Orang Indonesia. lembut. Orang Indonesia. Dia menikah dengan orang luar gitu maksudnya, bule. Tapi dia stay-nya di
Australia, cuma dia peduli tetap dengan wanita-wanita Indonesia seperti kita. Oke, baiklah. Dan mungkin itu aja, kalian bisa untuk tag aku biar nanti aku dan Bunda Fe mungkin insya Allah bukan menjanjikan, tapi kita bersama-sama kita akan Kita bisa rangkul lalu. orang-orang yang sedang kesusahan lah Betul. intinya. Kalau mau nanti informasi yang lebih lanjut, cerita yang lebih lengkap lagi ya kan, nanti Mbak Amel akan menceritakan bagaimana pengalaman dia dan juga pengalaman teman-temannya di Boleh. grup-grup Scream Cinta ya. Waspada cinta. Scammer cinta. Waspada scammer cinta. Aduh, oke. Cintanya mendesak. Cinta. Baiklah, satu kesempatan yang mau Angel kasih ke Mbak Amel, boleh dong promo? Promo apa nih? Promo YouTube-nya. Oh iya, promo Sosial YouTube. medianya Oke. juga boleh. Oh thank you. Mbak Amelnya juga boleh. Jangan. Oke, untuk para YouTuber di konten Amelia, maksudnya untuk para subscriber di konten Amelia, maaf, dan juga para Amelia lover, dengan aku Amelia, aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah tetap setia di konten aku, tetap setia untuk tongkrongin konten aku, dan sampai sejauh ini alhamdulillah kita udah lewat target guys. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan aku akan mengadakan giveaway seperti YouTuber yang lain gitu ya. Insya Allah, cuma aku minta itu tadi tetap setia di konten YouTube aku dan love you all. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa tetap like, subscribe, support channel YouTube aku. Bisa juga di IG aku kalau untuk follow itu Amelia Telkom Bengkulu, sama Twitter aku Amelia Telkom Bengkulu. Oke, baiklah. Jadi udah promo para Kepen YouTuber yang mungkin ingin mencari informasi mengenai makanan-makanan, dan juga nanti beliau juga sampai dalam proses ya tayangan videonya mengenai pengalaman beliau sendiri. Jadi di Bengkulu sudah ada yang berita viral banget sekarang, penipuan cinta seperti itu. Jadi kalian harus waspada untuk para wanita lah intinya. Dan jangan lupa untuk para Kepen YouTuber yang lagi nonton dan juga nanti yang sekarang nonton di di YouTube channelnya Bengkulu Express TV, kalian harus like, comment, and subscribe YouTube channelnya Bengkulu Express TV karena di sana banyak sekali ya informasi-informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Saya Angel Laras dan juga tim kreatif lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepen YouTuber, oke.